Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Research on Lemongrass Oil Extraction Technology Hydrodistillation Microwave Assist Hydrodistillation. Yang pertama itu ada pendahuluan. Minyak esensial atau EO adalah campuran organik senyawa yang tercampur dan memiliki bau yang khas. Pada suhu kamar, densitasi kurang dari 1 dan tidak larut dan larut sebagian dalam air dan manis, panas dan antiseptik yang kuat. Komposisi kimia minyak atsiri terdiri dari terpen dan turunan oksigen dari terpen seperti alkohol, aldehid, atau keton. Serai merupakan tanaman tropis yang menghasilkan minyak aromatik. Salah satu genus serai adalah Cymbopogon yang terdiri dari sekitar 55 spesies dan merupakan tumbuhan asli daerah beriklim tropis dan hangat. Minyak serai adalah minyak atsiri yang diekstrak dari bagian serai seperti daun serai, umbi serai. Minyak serai serta serai telah digunakan di banyak bidang seperti makanan, obat-obatan, dan industri. Karena komposisi sitralnya, minyak ini memiliki warna kuning muda, bau rasa lemon. Kegunaan minyak serai diekspresikan melalui komponen utamanya. Secara spesifik, minyak serai umumnya digunakan dalam pengobatan tradisional dan digunakan dalam produksi parfum dan kosmetik. Yang kedua ada metode. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel tanaman menggunakan daun serai. Yang kedua, natrium sulfat anhidrat digunakan untuk menghilangkan air dari minyak atsiri dan air deionisasi digunakan sebagai pelarut. Metode hidrodestilasi dengan bantuan microwave. Proses ekstraksi daun serai dilakukan dengan menggunakan microwave yang sudah terhubung dengan peralatan Clevenger untuk menjalankan proses ekstraksi. Hidrodestilasi dengan bantuan microwave dilakukan dengan menggunakan perbandingan air terhadap bahan baku 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 gram per mili pada menit ke-30, 60, 90, 120, dan 150 menit. Labu sampel berisi 100 gram serai dan air deionisasi yang digunakan sebagai pelarut diletakkan di rongga oven microwave. Selanjutnya ada hidrodestilasi, yaitu pada proses MHD 100 gram daun serai kering diambil sebagian lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml yang telah dihubungkan dengan peralatan Clevenger dan dipanaskan menggunakan pemanas manual yaitu mantel pemanas. Pada metode ini ditambahkan 400 ml air deionisasi bersama dengan sampel dan kedua metode dilakukan dengan durasi 360 menit. Analisis sampel, bandingkan ekstrak yang berbeda menggunakan minyak esensial dan hitung nilai rata-rata dari setiap percobaan. Hasil pada minyak atsiri diperoleh dari persamaan Y sama dengan V per M dikali 100, di mana Y adalah hasil dalam bentuk persen dan V volume minyak atsiri mililiter, M jumlah bahan baku yang digunakan. Untuk memperoleh komponen yang terkandung dalam minyak atsiri dari kedua metode ekstraksi, gunakan gas kromatografi dan mass spektrometri. Yang selanjutnya hasil. Yang pertama, pengaruh ukuran bahan baku. Hasil minyak esensial meningkat karena ukuran bahan baku berkurang, yaitu 0,25% pada 50 mm hingga 0,35% pada ukuran 20 mm. Ketika sel-sel yang mengandung minyak pecah air dengan cepat berdifusi ke dalam kantong minyak esensial serai, dengan cepat mendorong minyak keluar di bawah pengaruh gelombang mikro yang mengarah ke hasil yang lebih tinggi. Ukuran daun serai yang dipilih adalah 20 mm. Yang kedua, pengaruh rasio air terhadap bahan baku. Dengan meningkatkan rasio bahan baku terhadap air dari 1:2 menjadi 1:3, hasil minyak yang diekstraksi meningkat dari 0,25% menjadi 0,35%. Rasio bahan baku dengan air 1:3 gram per mililiter memberikan hasil terbaik 0,35% untuk percobaan berikutnya. Berikutnya adalah pengaruh daya gelombang mikro terhadap hasilnya. Jadi hasil yang didapat pada percobaan kali ini adalah 0,1%, 0,2%, 0,35%, 0,375%, dan 0,4%.
Pada gelombang mikro yang tinggi, minyak yang dihasilkan lebih baik, akan tetapi hanya sampai batas daya tertentu. Nah, untuk itu daya gelombang mikro yang dipilih adalah 450 watt untuk percobaan berikutnya karena yang paling optimal. Lalu berikutnya pengaruh waktu ekstraksi terhadap hasil, itu tergantung dengan beberapa faktor, yaitu pelarut, bahan baku, suhu, dan rasio. Lalu secara visual dalam 30-90 menit waktu ekstraksi sebanding dengan hasil minyak. Periode survei dimulai dari 0,15% dengan hasil pada 30 menit sampai 0. Berikutnya, perbandingan sereh Cimbopogon citratus minyak yang diperoleh dengan metode hidrodistilasi konvensional. Minyak atsiri dari daun serai diekstraksi dengan MHHD dan metode hidrodistilasi tradisional telah memperoleh hasil 0,35% dalam MHHD dan 0,15% dalam HD. Hasil analisis GCMS dari minyak atsiri diberikan pada kromatogram GCMS yang diperoleh untuk sampel minyak serai pada gambar N6. Citral atau neral N granial adalah kandungan tertinggi di kedua metode, namun metode MHD paling tinggi sebesar 93,28%, sedangkan HD sebesar 83,85%. Selain itu, komposisi Mersenne, Eudes 711N4-ol, nerol juga dibandingkan antara kedua metode ekstraksi. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil GCMS, tidak dapat perbedaan yang signifikan antara komponen minyak atsiri yang diperoleh dengan MHHD dan diperoleh dengan metode ekstraksi tradisional. Dari hasil analisis GCMS, metode MHHD paling tinggi pada komposisi citral 93,28%, sedangkan angka HD-nya 83,85%. Oleh karena itu, metode MHHD dapat dianggap sebagai metode untuk mengatasi keterbatasan metode destilasi tradisional. Kemudian ada bahan diskusi untuk pertemuan keempat tentang minyak atsiri. Pertanyaan yang pertama, itu jawabannya adalah destilasi uap, karena prosesnya air menguap melalui jaringan sel tumbuhan sehingga menyebabkan dinding sel tumbuhan pecah dan kemudian minyak yang terkandung bisa keluar. Untuk kelebihannya sendiri dapat memisahkan zat dengan perbedaan titik didih yang tinggi. Produk yang dihasilkan benar-benar murni. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, itu hanya dapat memisahkan zat yang memiliki perbedaan titik didih yang besar. Senyawa juga bersifat termolabil, dapat terdegradasi. Untuk biayanya, penggunaannya itu, alatnya itu biasanya mahal. Untuk jawaban nomor 2, yaitu karena natrium sulfat anhidrat memiliki sifat higroskopik sehingga Na sulfat anhidrat dapat menyerap air. Cara kerja Na sulfat anhidrat yaitu dengan mengikat sisa-sisa air yang masih bercampur dengan lapisan organik tersebut. Natrium sulfat anhidrat akan tetap mengendap, kemudian dilakukan pemisahan terhadap lapisan organik yang didapat dengan dekantasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3, proses identifikasi dengan KLT menggunakan reaksi Semper anisaldehid asam sulfat. Minyak atsiri yang diperoleh dilakukan identifikasi dengan kromatografi lapis tipis, menggunakan citronella sebagai salah satu pembanding dari minyak atsiri tersebut. Bagian kiri penotolan yaitu citronella dan bagian kanan penotolan yaitu minyak atsiri. Penotolan dilakukan hati-hati agar tidak melukai plat KLT. Dilakukan penyemprotan dengan reaksi anisaldehid asam sulfat untuk melihat senyawa terpenoid atau terpen. Penyemprotan dilakukan di lemari asam. Penyemprotan harus secara merata, seluruh bagian plat harus kena, dan diamkan sejenak. Hasil identifikasi yang didapat menunjukkan bahwa tidak ada noda transparan pada kertas saring. Hal ini terjadi karena minyak atsiri menguap pada suhu ruang. Kemudian, minyak atsiri yang diperoleh dapat diuji dengan uji aktivitas antibakteri dan dianalisis menggunakan kromatografi gas dan spektroskopi. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, jawabannya, dari hasil analisis pembejahan GCMS didapatkan 7 peak, namun yang akan ditentukan hanyalah senyawa citronella. Dapat terlihat bahwa senyawa yang dominan terdapat pada peak nomor 6, dengan luas area lebih besar sehingga diduga mengandung citronella. Peak 6 dapat dipastikan merupakan senyawa citronella dengan membandingkan senyawa tersebut dengan informasi yang telah terdapat pada sistem MS yang akan menghasilkan informasi berupa bobot molekul maupun rumus molekulnya.
Baiklah, demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.